September 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu Wakasek Bidang Kurikulum yang saya hormati, Bapak beserta Ibu Guru, rekan sejawat yang saya hormati pula. Terlebih dahulu kita panjatkan puji ke Zat Ilahi Robbi, puja kepada Allah Maha Pencipta, berkat rahmat serta hidayah karunia-Nya pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bertemu wajah, bersilaturahmi dalam acara atau kegiatan diseminasi atau pengimbasan budaya positif. Salawat serta salam senantiasa kita lipat curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang terpuji, Rasul terunggul, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umat-umatnya, insya Allah sampai kepada kita semua, dan mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan diseminasi pengimbasan budaya positif ini, susunan acara yang akan kita laksanakan, yang pertama pembukaan, yang kedua sehubungan Bapak Kepala tidak ada, berarti untuk sambutan Kepala Sekolah kita lewati. Yang ketiga penyampaian program diseminasi atau pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Wakasek Bidang Kurikulum, Ibu Nadia Kaya Farani. Yang keempat tanya jawab atau diskusi pembuatan platform jargon untuk sekolah kita. Yang kelima doa, dan yang keenam terakhir tutup. Kita buka acara yang pertama pembukaan dengan bersama-sama membacakan basmalah. Kita lanjutkan pada acara yang kedua. Hubungan Bapak Kepala Sekolah tidak ada, jadi kita lanjutkan pada acara berikutnya, yaitu penyampaian program diseminasi atau pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Wakasek Bidang Kurikulum yang saya hormati, Ibu Nadia Kaya Farani. Silakan. Terima kasih Ibu Titin sebagai moderator. Ibu bapak semuanya, salam dan bahagia. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang saya sayangi. Semuanya adalah Ibu, Bapak, guru hebat panutan saya. Pertama-tama adalah tujuan dari diseminasi ini adalah pengimbasan budaya positif materi pendidikan guru penggerak. Jadi salah satu tugasnya adalah pengimbasan kepada rekan-rekan guru. Untuk itu saya berterima kasih atas kesediaannya mengorbankan waktu, tenaga, dan sebagainya. Nah, ini budaya positif merupakan aksi nyata modul 1.4. Jadi alhamdulillah modul 1 telah selesai dan sekarang menginjak ke modul 2. Namun ada tugasnya, yaitu ayat tutupna benar didiseminasikan. Nah, Ibu Bapak, bagaimana kita akan berinteraksi? Sebelum dimulai, mungkin kita sama-sama hadir seutuhnya. Kita tenangkan hati dan pikiran, ya mungkin meninggalkan siswa dan sebagainya. Berdamailah sejenak dengan semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang belajar ini. Kemudian berikutnya, ini ada pertanyaan nih sebelum dibahas mengenai materi budaya positif. Ini adalah pertanyaan yang sehari-hari sudah kita temui, yaitu apakah
Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama adalah, baca ya Bu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba siapa yang setuju? Cung. Tidak setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak Bu? Pak? Mungkin setuju ya. Ada yang tidak setuju? Tidak ada yang tidak setuju. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Sangat setuju ya. Terima kasih atas masukannya. Nah, baiklah, mari kita sama-sama kepada materi mengenai budaya positif. Budaya mungkin sudah tidak asing lagi ya. Budaya itu gaya hidup ya, gaya hidup. Nah, di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, jadi ada hubungannya kenapa dibahas budaya positif, karena perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Barangkali Ibu dan Bapak ada yang sudah pernah mendengar teori kontrol. Ada ulah kampung ya Pak Didin? Guru-guru. Ada di grup. Ya, teori kontrol. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa, betul tidak? Agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang guru harapkan. Nah, ini betul apa tidak ya? Kita akan bedah hari ini, yaitu apa saja nih tentang budaya positif, poin-poinnya. Nah, poinnya atau topiknya yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. Dan 6 adalah restitusi. Untuk prakteknya nanti setelah ini kita akan praktek keyakinan kelas ya, atau keyakinan sekolah. Baiklah Ibu dan Bapak, mengenai disiplin positif ya, judul yang pertama, dan nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya, kalau mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Ibu dan Bapak semua? Patuh terhadap peraturan. Apalagi? Ya, gambarnya seperti itu ya, pokoknya kepatuhan, ketaatan. Nah, kalau disiplin positif itu apa sih? Nah, disiplin, ya sebelum ke disiplin ada, kan tadi diawali dengan perubahan paradigma ya Bu ya. Tadi di disiplin itu diawali, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Apa nih perubahan paradigma teori kontrol? Di sini ada yang namanya ilusi kontrol. Ibu Bapak paham mungkinnya apa ilusi? Ilusi itu hayalan, bohong ya. Bahwa guru itu mengontrol murid. Itu katanya ilusi. Kata Dr. William Glasser ya, bahwa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu adalah ilusi. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi apabila kita memberi penguatan yang positif, itu perasaan kita efektif dan bermanfaat. Orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter? Tidak. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat? Tidak. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kenapa disebut ilusi? Karena memang seperti itu ya. Jika itu memang asli namanya bahwa kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kepada murid. Benar tuh? Terus iya ya. Nah, ini teh berarti budaya positif bukan?
Ya, bukan budaya positif. Nah, kalau budaya positif, marilah kita sama-sama merubah paradigma. Walaupun teorinya gampang, prakteknya tidak segampang. Nah, perubahan paradigmanya dari apa? Dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang bagaimana stimulus respon? Misalnya nih ya, bedanya stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita rubah paradigmanya dengan menggunakan teori kontrol, yaitu bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang lain itu memiliki pandangan tentang dunia yang berbeda. Nah, kita itu berusaha untuk memahami. Yang keduanya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini adalah stimulus respon. Kita rubah paradigmanya menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini mah saya seringnya ngebarudak dibujuk teh gandeng dipaksa nya kumaha carana. Nah, kalau teori kontrol ini dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan nih, kalau misalnya pada saat kita menerangkan ternyata anak-anak ribut, tidak kondusif. Kalau stimulus respon yang saya lakukan adalah saya membujuk anak, bagus, pinter, cara dikeula atuh, dangukeun ibu, kita membujuk ya, mungkin anak bisa nurut. Atau kalau gagal kita maksa, diam tidak, kalau tidak ibu akan keluar. Nah, gitunya biasanya saya nih ya. Nah, kalau misalnya dengan teori kontrol kita berkolaborasi dan konsensus, membuat konsensus. Misalnya anak-anakku berapa menit kira-kira kalian bisa tenang. Nah, jadi si cici nanti bukan karena perintah kita, tapi ada dari siswa gitu. Kita berkolaborasi dengan siswa untuk mendamaikan situasi ya. Bagi sabaraha menit ya Ibu ngantosan nepikeun ka ieu naon teh suasana bisa tenang, Ibu bisa menjelaskan gitu ya. Dan yang terakhir adalah model berpikirnya. Kalau yang stimulus respon menang kalah, kalau yang teori kontrol adalah win-win solution atau menang-menang. Itu perubahan paradigma yang diharapkan dari budaya positif. Yang berikutnya adalah disiplin positif ya. Tadi sudah ada bahwa disiplin itu adalah kepatuhan terhadap aturan. Nah, ini ada Diana Gossen namanya ya, mengenai disiplin dan motivasi, bahwa disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin dari kata disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu bukan patuh, ternyata dari katanya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah, yaitu yang tadi itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Mungkin di sini juga perubahan paradigma atau makna disiplin. Jadi apa sih disiplin itu? Jadi disiplin itu adalah belajar. Belajar apa? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Yaitu apa? Yaitu sesuatu atau menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita
hargai. Itu makna disiplin Ibu dan Bapak. Kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nih kebajikan universal? Yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini ada 3 poin bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dasarnya ya. Penelitinya adalah Dr. William Glasser pada teori kontrol. Program. Ya, terima kasih Kak. Mangga Bapak. Berikutnya adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini teori motivasi Diana Gossen 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan apa nih yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia? Ya, Ibu Bapak mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata-kata profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kita itu akan menanamkan nilai-nilai yang 6 ini, Pak. Kalau untuk yang kelas 7 pada saat PPDB pengenalan lingkungan sekolah ya, MPLS ya. Ini saya dengar ya, bahkan ada yang dengan lagu ya supaya lebih meresap ya, Bu Lina ya. Ini bagus sekali. Jadi penanamannya mungkin pertama ya harus tahu dulu apa sih profil yang akan ditanamkan atau nilai-nilai kebajikan apa, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Jadi ini kita menciptakan budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini tadi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ya, ini berhubungan dengan pertanyaan pemantik yang tadi, Bu. Ini kata Diana Gossen, dia ahli teori motivasi, bahwa motivasi itu asalnya ada 2, yaitu yang berasal dari luar ya, bujukan, rayuan, itu namanya motivasi eksternal. Dan yang kedua adalah motivasi internal. Nah, ini adalah merupakan tujuan dari disiplin positif. Menurut Diana Gossen, ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya siswa atau murid datang ke sekolah. Itu motivasinya berbeda-beda, Bu. Ada yang karena menghindari ketidaknyamanan namun ke sekolah dicarekannya ke orang tua. Ada yang karena ingin mendapatkan imbalan saat ke sekolah menang bekal ya, jadi dia termotivasi untuk ke sekolah. Ada juga murid yang untuk ke sekolahnya itu karena mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini menurut Ibu dan Bapak yang paling bagus yang mana? 1, 2, atau 3? Ya. Kenapa yang ketiga bagus atau baik? Karena dari asal ya betul. Kalau yang 1, 2 itu adalah motivasinya dari luar atau eksternal. Nah, kita berarti budaya positif itu menciptakan motivasi internal ya. Jadi tadi budaya positifnya tadi dengan perubahan paradigma. Yang kedua yaitu teori kontrol, dan ini dengan motivasi internal.
Yang kedua adalah hukuman dan penghargaan. Ibu, kenapa ya ini hukuman sama penghargaan kok ditulisnya barengan? Dan tandanya merah. Padahal kalau hukuman kan negatif, penghargaan positif ya. Nah, ternyata berdasarkan penelitian, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Horn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita yang memberi penghargaan, maka ini justru akan menghancurkan potensi. Hukuman mah pasti nyambungnya. Nah, ini ternyata penghargaan pun ya secara tidak langsung kok bisa gitu ya. Penghargaan, motivasi, apresiasi ternyata dapat menghancurkan potensi ya, bukan menghancurkan siswanya, menghancurkan potensinya. Karena di sini ada teori namanya dihukum oleh penghargaan. Ibu pernah dengar kata dihukum oleh penghargaan? Bagus. Ya, selalu mengharapkan. Nah, ini yang namanya dihukum oleh penghargaan seperti ini, Bu. Jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, misalnya di satu kelas, satu orang diberi penghargaan karena dia bisa menjawab soal. Yang lain juga bisa, tapi kan karena tidak ke depan tidak menjawab soal. Ini bisa jadi menimbulkan kecemburuan. Ya, jangka panjangnya bisa terjadi pada orang yang diberi penghargaan. Tadi kata Bu Elis. Jadi apa? Ketagihan ya Bu. Jadi ketika seseorang itu mencapai suatu prestasi tidak ada penghargaan, maka akan timbul kecewa. Kemudian penghargaan ternyata tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Hubungan apa ya? Hubungan bisa jadi anak, iya, ada kesenjangan ya. Ada kesenjangan loh. Saya kan lebih bisa atau lebih pintar, tapi kenapa kok yang ranking satunya si A atau si B? Berarti ini merusak hubungan. Mungkin ini salah satu kenapa Bu udah beberapa tahun sekarang ya di rapot tidak ada ranking. Mungkin ini salah satu dasarnya, karena penghargaan itu ternyata tidak efektif dan merusak hubungan. Lalu mengurangi ketepatan, ini penelitian, ternyata orang yang diberi penghargaan ketika diberikan pekerjaan itu kurang tepat hasilnya. Lalu penghargaan mematikan kreativitas, jadi harusnya siswa itu menghargai kebisaannya dia, tapi karena ada penghargaan dari guru atau ya dari kita, jadi si kreativitasnya malah jadi tidak tumbuh, karena dia tumbuhnya kreativitas itu menanti adanya penghargaan. Kemudian penghargaan itu menghukum ya, menurunkan kualitas, dan yang paling akhir adalah bahwa penghargaan itu mengurangi motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Nah, ini mungkin penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas, ini nanti kita akan praktekkan. Keyakinan kelas itu apa Bu? Kenapa bukan peraturan? Kalau peraturan itu adalah sesuatu yang dibuat dari sepihak ya Bu. Kalau sekolah dengan murid yang buat peraturan siapa? Sekolah, murid mentaati. Nah, kalau keyakinan kelas ini tingkatannya lebih tinggi, karena keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut, dan pembuatannya melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nanti ini kita akan praktek membuat keyakinan sekolah. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, tadi budaya positif, yaitu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bagaimana nih misalnya prakteknya di sekolah atau di kelas kita? Misalnya ibu bapak wali kelas. Pertama adalah kegiatan awalnya kita
tawarkan dulu curah pendapat kepada siswa. Coba nih di kelas kita apa yang akan kita sepakati? Misalnya dari anak, Bu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya oke, kita tulis. Lalu dilarang mengganggu orang lain, kita tuliskan. Pokoknya masukan-masukan dari anak itu kita tuliskan sebagai peraturan yang datang dari siswa. Lalu ini bisa di kotak-kotakan. Misalkan kan kalau ini masih teknis, kalau keyakinan kelas itu kan dasarnya adalah dari kebajikan universal. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Oh itu masuknya ke dalam tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu komitmen dan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Hatur nuhun Ibu Haji Ida. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan ya. Dan seterusnya. Dari peraturan-peraturan yang kita peroleh dari siswa, kita buatlah keyakinan kelas. Oh ternyata keyakinan kelasnya adalah 1. Menghormati diri dan orang lain. 2. Tanggung jawab. 3. Berkomitmen. 4. Menjaga keselamatan, kesehatan, keamanan diri sendiri dan orang lain. Dan inilah yang kita tuliskan di dinding kelas hasil dari siswa gitu. Jadi bukan membuat peraturan, bukan dari guru atau wali kelasnya. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Menurut Ibu Bapak ada berapa? Apa saja kebutuhan dasar manusia? 1. Makanan, minuman ya. Apalagi? Sandang, pangan, papan. Ya, lalu penerimaan diri, aktualisasi, merasa dicintai. Ya pokoknya alhamdulillah Ibu Bapak ternyata memang sudah top. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini berdasarkan penelitian ada 5 Bu, semuanya betul. Tadi yang sandang, pangan, papan itu adalah kebutuhan bertahan hidup, berkaitan dengan fisiologi atau fisik kita. Yang keempatnya adalah berkaitan dengan psikologis. Apa saja nih yang berkaitan dengan psikologis? 1. Tadi rasa diterima, kasih sayang. Lalu ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Nah, semua tingkah laku atau tindakan yang dilakukan seseorang ini semuanya dasarnya di antara kelima ini Bu. Ini berdasarkan penelitian. Jadi misalnya seseorang nih, murid kita Chandra ya, memalah, nah berarti dia ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kira-kira apa Bu? Kasih sayang bisa jadi ya, karena tidak menerima kasih sayang. Apalagi Bu? Kalau bertahan hidup bisa tidak? Bisa jadi mungkin Chandra tidak diberi uang jajan ya, atau dia memiliki kebutuhan yang lebih dari uang jajannya. Dikasih uang jajan tapi dia memiliki kebutuhan lain kurang, makanya dia minta ke orang lain. Dan bisa juga kepada hayang kumaha ya, kesenangan bisa, penguasaan bisa ya, mencari perhatian ya, kesenangan bisa, dia merasa bangga dan senang terhadap orang ketika orang lain menderita ya. Psikopat. Betul. Berarti banyak sekali kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi oleh murid kita tersebut ya. Kasihan ya Bu ya. Kasihan atau Nah ini ada quote. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu kekuasaan atau kebebasan, freedom, love and belonging,
cinta dan rasa diterima, kesenangan atau kebutuhan, iya, bertahan hidup, survival. Ini jadi kita sekarang mah berenang ya. Oh, kalau ada seseorang berbuat sesuatu teh tidak menjustis, mungkin ini nih dari mana nih? Dari rumah ini kira-kira kebutuhannya apa? Tenang Bu, sakedik deui ya. Berikutnya adalah yang kelima. Yang kelima, 5 posisi kontrol ya. Nah ini ada, sudah saya share link YouTube-nya. Barangkali Ibu dan Bapak sudah ada yang menonton. Ini ada satu kasus anak terlambat sekolah. Nah, penanganannya ini dibuat berdasarkan 5 posisi kontrol. Yang pertama apa Bu? Kontrol sebagai penghukum. Ayo kamu karena telat lari, ya itu penghukum. Kan guru bisa ya sebagai penghukum. Atau sebagai pembuat rasa bersalah ya. Itu ada contohnya ya. Ini ada 5. Lalu ada sebagai pemantau, ada sebagai teman, ada sebagai manajer ya. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita mau memilih sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, mari kita bedah. Nih bagaimana nih posisi kontrol ini kelimanya. Nih ada bagan, Ibu kelihatan tidak Bu? Remang-remang. Baiklah, yang pertama adalah yang paling atas adalah motivasi ya, kanan atas. Ada identitas gagal, ada identitas berhasil yang berasal dari kontrolnya dari luar, ada identitas berhasil atau sukses kontrolnya dari diri. Tadi yang sebagai penghukum. Nah, kalau sebagai penghukum, apa yang dibuat guru? Satu, menghardik. Kamu ini masa gitu saja tidak bisa, masa datang jam 7 tidak bisa, sambil menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini apabila kita melakukan seperti ini ya, menyakiti anak, menyindir, menunjuk-nunjuk, menghardik, ya itu wajar karena mungkin kita kesal ya. Berarti posisi kita sebagai apa Bu? Sebagai penghukum ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan cenah gitunya. Nah Bu, kalau penghukum hasilnya bagaimana? Hasilnya itu ternyata anak itu menjadi pemberontak Bu ya. Dan bisa jadi anak itu bisa berbohong ya, berbohong atau bisa menyalahkan orang lain. Bagaimana kaitannya dengan dunia yang berkualitas? Murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Orang tadi di naon di bis, di naon ini bu ya, berarti tidaklah guru yang tidak menyenangkan. Nanti muridnya akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, cenah cek budak teh, antep. Hari kita sebagai penghukum, kira-kira mau nggak Bu kita digitukan ke murid? Tos mah capek ya, udah teh nunamina memarahi anak kan capek ya. Apa dampaknya pada anak? Ukur itu antep cek budak teh. Dan dampaknya juga budak itu, anak itu akan mengulangi kesalahannya kembali. Jadi efektif tidak Bu kalau menghukum? Ya. Ada lagi nih posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Misalnya nih ayah budak melakukan kesalahan, lawannya misalnya bajunya dikeluarkan. Si guru teh berceramah dari ngabablamnya. Seharusnya anak itu kan gini-gini, ibu sangat kecewa dengan kamu. Kenapa kamu sih sudah tahu peraturannya baju dimasukkan, kenapa selalu dikeluarkan? Ternyata tipe orang membuat bersalah. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah anaknya menyembunyikan atau menyangkal atau bahkan berbohong, ya, untuk meredamkan omelan guru. Mungkin anak yang menyembunyikan kesalahannya, bahkan menyangkal, enggak Bu,
Bu, ini mah baru tadi kok dikeluarinnya juga dari air. Itu kan berarti berbohong ya. Dan murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, ini berarti sudah agak bagus ya. Kalau hanya berceramah ya, tidak menghukum, itu murid sudah merasa ada perhatian. Apa yang dikatakan murid? Ya maafkan saya Bu, atau punten Bu, gitunya. Dan dampaknya pada murid, ternyata murid akan merasa rendah diri. Karena tadi ditegur ya, diceramahi. Nah ini posisi kontrol yang kedua. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah kalau sebagai teman, ini identitasnya sudah berhasil ya, tapi masih kontrolnya dari luar yang tadi kedua, jadi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Apa perkataan guru? Misalkan, ayolah lakukan demi ibu, si karunya kak ibu, bagus si karunya, gitunya sok atuh belajarnya, si leres, eta berarti posisi kita sebagai teman. Hasilnya bagaimana? Anak nurut tapi ketergantungan, lamun teu dibageurang akan balik deui ya. Ketika ada kita mungkin anak akan bersalaman ya, juga sopan ya. Ya kita sholat duha, ayo sholat duha mau, tapi lamun teu diajak teu ya, ternyata karena kita berlaku sebagai teman ya. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, kalau kita posisi kita sebagai teman, kita akan dianggap penting, ya sudah bagus berarti ya. Tapi ketika murid mendapatkan kekecewaan, dia akan berkata, ya saya pikir ibu atau bapak adalah teman saya, ternyata begitu. Kan suatu saat kita bisa aja ya tidak berlaku sebagai teman. Nah di sini dampaknya apa pada murid? Ini adalah muridnya akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Yang keempat adalah posisi pemantau. Ini mah sebagai pemantau dan pengawas ya, jadi menghitung dan mengukur. Kamu tahu kan peraturannya apa? Coba disiplin sekolahnya apa? Kenapa kamu melanggar? Jam berapa nih masuk? 7.15. Kamu kenapa 7.30 baru datang? Nah itu posisi pemantau. Hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi selama diawasi guru, itu siswa akan nurut ya. Termasuk misalnya keluar gerbang sekolah pada jam pelajaran, selama ada yang mengawasi siswa nurut, tapi ketika tidak diawasi dia akan melanggar. Nah kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi di pikirannya adalah guru, peraturan dan hukum. Murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, karena di sini gurunya kalau misalnya muridnya bisa dia mau ngasih bintang ya, ada kan ya di TK atau di SD ininya sok pasien bintang kata dikumpulkan bintang kata seueun. Nah ini berarti posisi guru sebagai pemantau. Bagus tidak? Bagus ya. Hanya mungkin dampaknya pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, tadi ketergantungan. Nah yang kelima Bu, yaitu posisi sebagai manajer. Nah kalau manajer bagaimana nih? Guru itu perbuatannya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan nih, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, teorinya. Praktekkan hal yang udah dikatakan bahwa itu. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah menguatkan pribadi, karena anak menggali potensi diri. Ketika diberi pertanyaan, anak akan menggali. Oh iya ya, kenapa saya mengerjakan ini? Chandra, kenapa kamu malak orang? Pernah nggak dia nanya begitu? Pernah. Jawabannya? Betul gitu ya. Ada apa penolakan gitu ya, tidak mau menjawab. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas
bahwa murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Muridnya akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, dan dampak pada murid mengevaluasi diri. Tadi harapkan dengan bertanya, murid akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, Ibu Bapak, dari 5 posisi ini, penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer, yang paling baik bagi siswa atau yang paling berpihak kepada murid yang mana? Manajer, ya. Kenapa kita memilih manajer? Karena kita harus memilih yang berpihak kepada siswa, ya. Jadi pendidikan yang berpihak kepada siswa. Paromnya Pak. Baiklah, ini yang keenam, Ibu Bapak, restitusi. Barangkali ada yang sudah pernah mendengar kata restitusi. Yang restitusi, yang lainnya ada restitusi bunga, ya. Pengembalian ya, restitusi dan pengembalian. Nah, di sini apa sih restitusi? Restitusi di sini adalah salah satu disiplin positif. Jika kumaha ya si restitusi teh. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mun aya murid nu salah teh, apa yang harus kita berikan, yaitu restitusi. Nah, apa? Yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Diana Gosen 2004. Nah, di sini kadang-kadang ya yang saya lakukan ketika ada siswa yang tidak kondusif di kelas, abdi teh bareto masuk di keluarga itu di kelas meh aman. Ya, itu restitusi bukan ya, karena apa? Yang tidak menciptakan kondisi siswa itu menghukum, ya, dan memisahkan siswa dari kelompoknya. Justru apa yang kalau restitusi harusnya bagaimana Bu? Kalau ada anak nih yang gandeng wae seorang kedai cicing, ciling cingkat, bisa dikapayunkeun mencari tanya posisi dikapayunkeun carinya. Iya. Ya. Nanti ada namanya itu Bu, tahapannya kalau terhadap tindakan terhadap perilaku murid namanya segitiga restitusi, ya. Termasuk nih kalau upacara ya Bu Titin, ada anak yang tidak memakai topi atribut, kita pisahkan dari kelompoknya. Nah, ternyata itu bukan restitusi. Justru kalau restitusi mungkin kita tanya dulu kenapa, lalu dia akan setelah paham dan menyadari serta akan berbuat lebih baik, kembalikan lagi ke kelompoknya dengan sikap yang tentunya lebih baik. Apa nih ciri-ciri restitusi? Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. Misalnya Bu nya waktu saya kabung sama Angga Bu Tini, Angga kelas 9A. Bu Ida waktu itu ada yang pasea di kelas 7E. Saha teh? Padil dan Dede. Itu Padil tiba-tiba dicabut ku Dede ditaroskeun teh. Bukan yang wae cenah kesel abi mah kasih Padil teh. Ya, Padil dengan air mata yang berlinang, nyorongor dan ngelawan, tapi itu Angga, ya.
walaupun siswa, dia berkatanya bagaimana? Dede, setiap orang itu punya sifat masing-masing. Nah, kan berarti itu sudah restitusi gitu ya. Tidak menyalahkan dede yang menampar. Nanti setelah dedenya leler, nah baru tindakan seperti itu tidak boleh karena menyakiti ya. Kan si Padi ujung-ujung dicabok bu, itu asli. Bahkan gitu. Nah ini saya melihat anak siswa Angga yang sudah dewasa, dia melakukan restitusi, jadi memperbaiki hubungan. Setelah itu ternyata si Padi dengan dedenya akrab lagi, dia sadar itu hubungannya baik kembali. Lalu tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Tadi bagaimana nih cara restitusi? Ada 3 cara Bu, namanya segitiga restitusi. Tahap yang pertama adalah garis yang paling bawah, menstabilkan identitas. Jadi tadi bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah menstabilkan identitas, lalu yang kedua adalah validasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kamu ketahui atau yang kita sepakati. Ini segitiga restitusi. Nah, tahapannya menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita akan melaksanakan restitusi, ini Bu tahapnya. Menstabilkan identitas dulu, lalu validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Untuk apa nih menstabilkan identitas? Yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tujuannya ini. Perkataan gurunya ini contohnya ya, ini memang agak kaku nih ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi sifatnya menstabilkan ya. Tujuannya untuk anak yang merasa gagal menjadi positif terhadap dirinya. Yang kedua apa Ibu Bapak? Validasi kebutuhan. Tujuannya apa? Yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, pada tahap validasi ini kita menggali apa sih tujuan atau dasar yang siswa tersebut melakukan hal itu. Jadi pada misalkan nih perkataan gurunya, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah ini ya power berarti ya, ini ke power. Misalnya si Chandra ya, sebenarnya Chandra teh bisa malah KB siswa, tapi ternyata kamu tidak gitu. Ya juga nolongnya. Itu validasi kebutuhan, ternyata dia respon, berarti benar dia kebutuhannya akan kekuasaan, atau nanti ada responnya apa, mungkin kita bisa tahu kebutuhannya apa. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu, sampai dengan misalnya apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi. Ini perkataan gurunya adalah menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kalau yang tadi profil pelajar Pancasila. Nah ini Ibu Bapak mungkin jadi budaya positif itu satu tadi apa Kak? Disiplin positif. Dimulai dengan perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian ada lagi apa? Motivasi yang bagaimana Pak? Kita ingin
siswa memiliki motivasi dari dalam diri ya, yaitu motivasi intrinsik atau internal ya. Jadi itu budaya positif ya, motivasi intrinsik. Dan yang keempat tadi posisi kontrol kita ya sebagai apa Bu? Sebagai manajer. Jadi dan yang terakhir adalah restitusi ya. Mudah-mudahan hal ini bisa atau sedikitnya memberi pengalaman yang baru kepada kita semua sebagai bekal kita dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada murid kita. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang berpihak kepada murid atau kalau filosofis KHD namanya menghamba pada siswa. Jadi bukan kita membuat anak siswa raja sebagai raja, tapi kita melaksanakan budaya positif, menciptakan budaya positif di sekolah sehingga anak itu merasa merdeka lahir dan batin. Nah, sebagai refleksi Ibu Bapak, punten abdi bade naros, apakah ada hal baru yang mengubah saya atau yang saya dapatkan? Ada tidak Pak? Banyak. Alhamdulillah. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi kecuali lapar ya? Ya, mudah-mudahan ya kita ingin menanamkan disiplin, tapi disiplinnya bukan patuh, tapi belajar kontrol diri. Dan peran guru seperti apakah yang saya telah lakukan seperti ini? Ya, kalau saya seringnya sebagai teman ya, tapi ternyata sebagai teman ya membuat anak ketergantungan. Pada saat kita bagal udah mundur ya. Yang bagus posisi apa Pak? Manager. Ya mudah-mudahan ya, saya juga berharap saya bisa memposisikan saya sebagai manajer kepada murid-murid, juga kepada ibu bapak semuanya, supaya kita dapat menciptakan murid yang unggul berprestasi sesuai dengan pokok sekolah kita. Nah ibu bapak, ini ada sedikit dari Ki Hajar Dewantara tentang merdeka, menyambut kurikulum merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi terampil untuk memerintah diri sendiri. Jadi merdeka ya bukan hanya dari titah, tapi kita tadi motivasi intrinsik ya, memerintah diri sendiri. Ibu dan Bapak, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita bisa semuanya tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ini adalah foto keluarga saya yang kedua ya. Yang pertama ada yang di rumah, yang kedua adalah teman-teman semua yang di tengah. Mudah-mudahan kita selalu saling memotivasi ya teman-teman ya, saling memotivasi untuk menciptakan generasi profil pelajar Pancasila. Yang paling kiri adalah itu foto pengajar praktik saya, Ibu Tita Rostiawati, guru SDN 1 Situraja, penyemangat dan pemberi motivasi. Dan materi ini saya ambil dari modul 1.4 mengenai budaya positif. Untuk materi mungkin sebagai berikut. Apabila ada pertanyaan barangkali akan ditampung dan nanti kita lanjutkan ke keyakinan sekolah. Kita akan membuat platform Bu sehubungan dengan PTSS. Apa Bu PTSS? Program Transformasi Sekolah Simpati. Jadi kita tidak ikut serta dalam IKM, implementasi kurikulum mandiri, tapi Sumedang itu berinisiatif bahwa semua sekolah harus melaksanakan PTSS. Nah, salah satunya diawali dengan pembuatan platform
form ya. Sebelumnya barangkali nih ya, dari tadi uraian materi yang setengah jam lebih ya, adakah yang ingin ditanyakan atau mau langsung saja? Ya boleh Pak Budin, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau nuhun secara umum penjelasan yang dipaparkan Bu Buaya tadi dapat dipahami. Cuma ada satu hal mengenai satu itu ya. Kalau hukuman bisa sudah saya bisa ikhlas saya menerima ya. Hukuman dapat menghancurkan pembelajaran selanjutnya. Untuk penghargaan nih saya masih belum bisa menerima. Nah kan kita sehari-hari kan kadang memberikan penghargaan terhadap anak yang berperilaku baik kita katakan bagus kan. Nah ternyata hal seperti itu dapat berikutnya gitu kan, berikutnya menghancurkan. Nah itu ini saya masih belum bisa menerima secara utuh. Pernyataan ini masih mulai gitu. Nah, bagaimana dengan penilaian kita sehari-hari? Bagaimana dengan rapor? Ya, kita ulangan harian itu kan bentuknya penghargaan, nilai itu kan penghargaan. Nah, hadiah untuk reward prestasi. Nah ini saja belum bisa menerima seutuhnya tentang penghargaan dapat menghancurkan pembelajaran selanjutnya. Potensi ya. Ya, kemudian yang kedua bahwa siswa lebih diarahkan dominan untuk motivasi intrinsiknya daripada ekstrinsik. Sedangkan khususnya PAI ya, belajar di PAI bahwa kita belajar akhlak terutama kita mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah motivasi ekstrinsik bagi kita umat Islam. Bagaimana ini tentang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipandu ya. Kita buka untuk sesi pertama pertanyaan. 2 pertanyaan ditampung saja dulu ya Bu Haji ya. Untuk sesi pertama 2 pertanyaan dulu. Yang pertanyaan yang pertama dari Pak Didin. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, penghargaan ternyata bisa menghancurkan motivasi bagi siswa. Ini masih tanda tanya untuk Pak Didin. Kemudian pertanyaan kedua, siswa dominan untuk motivasi intrinsik menurut tadi yang diutarakan oleh Bu Haji, sedangkan ada hal seperti dalam pelajaran PAI ternyata siswa itu ada motivasi ekstrinsik, dicontohkan tadi untuk perilaku mengacu ke Rasulullah. Ada 2 pertanyaan seperti itu yang diutarakan oleh Bapak Didin. 1 pertanyaan lagi untuk sesi pertama, silakan. Ya, Bu Kurniasi silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya tidak hanya tidak sesuai, tapi saya menolak bahwasannya penghargaan itu akan menghancurkan dan akan mengurangi motivasi siswa. Ini berdasarkan pengalaman kami selama mengajar di lapangan di kelas. Potensi barangkali ya, bisa menghancurkan potensi dan juga bisa mengurangi motivasi. Ini saya menolak. Kenapa? Karena berdasarkan di beberapa pengalaman realita di kelas itu ada dari satu kelas itu mungkin hanya ada beberapa siswa yang memang datang ke sekolah itu untuk betul-betul menimba ilmu. Untuk menimba ilmu dalam artian mereka ke sekolah serius belajar. Ketika kita memberikan penghargaan atau reward atau bentuknya apapun atau konversi ke dalam bentuk nilai misalnya, maka kenyataannya siswa tersebut malah termotivasi lebih dan meningkatkan mungkin untuk beberapa siswa yang berpikirnya positif, meningkatkan kinerja mereka, meningkatkan hal yang positif mereka dengan adanya penghargaan atau reward dalam bentuk apapun. Nah itu yang saya tidak setuju dengan pernyataan tadi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan Bu Nia barangkali sama dengan yang disampaikan oleh Pak Didin ya. Untuk berkenaan dengan penghargaan bisa menghancurkan potensi dan menghilangkan motivasi gitu ya. Jadi ini barangkali untuk Ibu Nia lebih ke acuannya menolak sama sekali pernyataan yang disampaikan oleh tadi, paparan tadi berkenaan dengan penghargaan yang menghancurkan potensi dalam diri anak. Itu saja barangkali untuk sesi pertama. 2 pertanyaan saja dulu. Silakan Bu Haji Nia. Terima kasih kepada Pak Didin dan Ibunya, penghargaan yang setinggi-tingginya. Yang saya dapat ambil adalah bahwa berarti Ibu dan Bapak alhamdulillah ya menyimak begitu ya Pak ya. Sama persis seperti yang apa saya rasakan. Kok aneh ya, kenapa penghargaan sesuatu yang positif ternyata menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, jadi di sini digarisbawahi juga bukan menghancurkan motivasi, tapi menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena ternyata tadi seperti yang diuraikan bahwa penghargaan itu ternyata sebagai hukuman atau kata-katanya dihukum oleh penghargaan gitu. Jadi memang sepintas bagus karena itu adalah hal yang positif tanda kutip pada yang ilusi tadi ya. Tapi ternyata berdasarkan penelitian tadi Diana Gosen itu penghargaan ini seperti ini Pak, ternyata bisa mengurangi motivasi dari dalam diri. Maksud menghancurkan bukan berarti anaknya jadi tidak termotivasi. Mungkin anak itu akan lebih keluar potensinya ya apabila dia tidak semena-mena diberi penghargaan begitu. Jadi ketika anak misalnya mendapatkan suatu pemahaman atau AHA ya, kalau kita sebutnya AHA ya, ketika belajar ya rumus misalnya apa pas ngerti kan dia seolah-olah dia pikirin AHA. Nah, ketika itulah penghargaan yang sesungguhnya. Dia bisa mengenali, oh iya saya bisa karena diri saya sendiri. Tapi ketika guru itu memberikan penghargaan, ya kamu hebat, beri tepuk tangan, itu menghancurkan potensi anak gitu. Jadi anak merasa, oh sampai di sini saja potensi saya. Ketika guru sudah memberikan penghargaan, padahal anak itu bisa jadi Pak potensinya lebih besar daripada itu. Mungkin kesana ya Pak ya. Dan ini memang tidak bisa ditelan begitu saja Pak, penghargaan penghargaan sebagai hukuman atau hukuman dan penghargaan itu sama-sama menghancurkan potensi belajar ya, potensi belajar siswa. Karena apa? Bintang yang diperoleh ketika siswa mendapatkan atau menyelesaikan tugas itu pertama dilaksanakan adalah di sekolah-sekolah favorit ya Bu ya. Ada bintang, ada apa gitu. Nah ini berdasarkan penelitian itu akan menjadi anak ketagihan, ketergantungan untuk melakukan sesuatu karena adanya penghargaan tersebut. Jadi dia tidak akan menggali potensi dirinya, dia tidak akan tertarik apabila oh ternyata tidak ada yang menghargai, dia tidak diberi bintang ya misalkan gitu. Misalnya nih pelajaran IPA Abdi sok kasihan bintang, tiba-tiba misalnya Abdi teh aya kaperyogian dengan pas ku Ibu Pebi, Ibu Pebi teh ngajar aya nu tiasa lempeng we Bu Pebi teh teu kasihan bintang, anaknya pasti kecewa, si ibu eta mah teresep itu mere penghargaan lah. Mungkin kesana arahnya Pak. Jadi bukan ke nilai. Tadi kan Bapak bagaimana dengan ulangan dan rapor? Itu mah posisi. Jadi itu menunjukkan bukan penghargaan seperti yang dimaksud di sini ya kalau untuk nilai. Nilai mah gambaran dari hasil belajar siswa, itu bentuknya berupa nilai. Kemudian motivasi ya, motivasinya bagaimana dengan Rasulullah sebagai motivasi ekstrinsik ya, contoh dari luar. Nah,
maksudnya mungkin Rasul itu kan di luar diri kita sendiri ya, di luar diri kita. Nah, bisa jadi jalannya mungkin kehidupan Rasulullah itu betul-betul ketika kita mencontohnya, motivasinya anak itu tumbuhnya dari dalam diri gitu. Ketika dia mencontoh Rasulullah itu sebagai, kalau anggaplah budaya positif ya, budaya positif. Apa yang dilakukan Rasulullah adalah contoh kita. Nah, ketika siswa melaksanakan atau mengikuti jejak Rasulullah, motivasinya bukan karena takut dihukum atau ingin diberi penghargaan, tapi motivasinya dari dalam diri sendiri. Bisa jadi si budaya positif atau nilai positifnya dari luar, tapi pelaksanaannya yang dilakukannya itu betul-betul dari dalam diri siswa. Terima kasih Bu Kurniasi. Yang kedua mungkinnya sudah menolak dengan keras. Yang ini gimana ya? Saya hanya menyampaikan saja apa yang saya tahu ya, tidak ada pemaksaan ya Bu ya. Masing-masing kan punya pandangan sendiri-sendiri ya. Insya Allah saya sangat menghargai apapun ya yang hanya begitu saja Bu yang tadi ya, kenapa penghargaan itu menghukum, karena ada pengaruh jangka pendek jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas, menghukum, menurunkan kualitas, dan yang paling penting adalah mengurangi motivasi dari dalam diri anak. Karena di sini budaya positif yang akan dimunculkan adalah motivasi intrinsik. Nah, yang merusak motivasi tersebut diantaranya adalah pemberian penghargaan. Mungkin itu saja Bu Nia, Pak Didin. Terima kasih atas pertanyaannya. Sedikit barangkali Pak Ustadz atau Bu Nia, saya punya pengalaman begini ya. Bapak Kepala meminta saya untuk memanggil 2 orang siswa ke ruangannya, karena pada waktu itu ada amplop pengajuan itu ya, Pak Didi tahu ya. Kemudian waktu itu dengan Bapak Kepala di foto dan segala macam, pulang saja siswa kelas masing-masing. Saya masuk ke kelas yang kebetulan anaknya diberi amplop oleh Pak Kepala itu. Terus saya tanya, sok ningali kita sabaraha artosna? Oh 500 Bu. Kata temannya, ayam atuh ih, kudu pinter atuh maneh, kata yang menerima. Barangkali ini bisa tidak dihubungkan dengan ini. Jadi penghargaan ini ternyata ya, nah, barangkali itu saya punya pengalaman, atuh kieu gitu. Saya tidak mengungkapkan, hanya mungkin nanti suatu ketika ada kata-kata seperti mungkin gerai gitu ya Pak ya. Tapi bisa saja teman-teman yang lain tuh udah kebetulan bodoh bangun. Itu pengalaman saya seperti itu. Barangkali ini bisa sedikit memberikan apa ya, semacam kaitan dengan apa yang ditarakan oleh Bu Haji dengan tadi yang disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Didi dengan Bu Nia. Berarti ya? Ya. Itu Pak Didi dengan Bu Nia, mungkin ini perlu diskusi kembali ya Bu Haji ya. Ya Bu Haji mungkin teorinya ada, mungkin kita dalam kenyataannya seperti itu ya Pak ya. Nah begitu ya, kita sama-sama berarti kita belajar ya dari apa yang Ibu Nia utarakan. Perasaan sedih Bu Haji Abita ya, pas ningali tadi tayangan berkenaan dengan pengubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Lupa pisang salah kamu dan ternyata gitu ya. Betul, saya rasakan tadi yang diutarakan oleh Bu Haji, berarti memang kita bersama-sama kembali ya, saling mengingatkan untuk tadi menjadikan ada kata Bu Haji menghamba kepada siswa, itu dalam tanda kutip barangkali. Ya kita lanjutkan ke sesi 2. Silakan yang akan memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib punten tayangkan lagi yang tadi soal anak kesiangan. Nah, ada sebagai kita penghukum, manajer, tabel yang tadi. Nah ini, terima kasih. Ini studi kasus pengalaman gitu ya. Jadi soal anak kesiangan. Nah,
kebetulan tadi saya menemukan anak kesiangan. Kita harus bijak posisi di sini ini posisinya. Sebagai penghukum dan penghukum juga yang mana gitu. Sebagai contoh ini tadi kebetulan saya yang pertama di kelas 7D. Ada siswa kesiangan sudah 30 menit dia terlambat. Dari mana? Pak, abi teh ngantos hajena. Jena salah baca, maka kesiangan. Nah itu, berarti itu faktor kesiangannya. Nah menempatannya di mana? Kita tidak bisa menghukum seperti begitu. Itu karena faktor. Saya sudah selesai di kelas 7D tanya Kena, kenapa tadi itu kelas 7C dibonceng kesiangan? Mohon Pak, abi rumaos depan. Berarti di situ itu studi. Itu satu pengalaman gitu Bu. Yang kedua, kebetulan saya tiap hari ngebonceng istri saya lewat jalan ini. Itu bayangkan, angkot dari Sumedang jurusan ke Tanjung Kerta pernah sering kejadian, malah hampir tiap hari itu tidak ada yang lewat untuk menjemput anak berangkat ke sekolah. Itu bayangkan berapa puluh anak yang kesiangan, itu faktor. Itu mungkin juga jadi bahan renungan buat kita. Gimana kita meletakkan seperti itu. Nah, terus ada, ini yang sangat sulit. Kebiasaan anak kesiangan. Nah ini saya sering melihat anak nongkrong dulu. Ini yang pemecahannya dari sampai sekarang saya pribadi gimana mengatasi anak seperti begitu gitu. Ya, jadi ilmu seolah-olah kesiangannya disengaja gitu. Bukan seperti faktor yang tadi, bukan. Jadi kebiasaan gitu mah. Itu tiap tahun ada kasus seperti begitu gitu. Nah ini sampai sekarang saya belum menemukan formula gimana gitu, bagaimana itu. Jadi itu sudah disengaja, sudah kebiasaan gitu. Nah ini itu saja mungkin studi kasus dari yang tadi dipaparkan oleh Bu Haji. Mari kita sama-sama pribadi Abi Nyalira mengoreksi kedah kumaha siswa yang seperti begini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan yang kedua. Silakan Bu Lutfi. Pertanyaan mungkin sedikit pernyataan. Jadi nyimak dari tadi dari awal ini sebetulnya menggugah kita semua bahwa selama ini mungkin kita masih juga harus banyak belajar, termasuk Abi pribadi, banyak hal yang kita harus pelajari kembali. Nanti sangat tertarik memang pernyataan kalau misalkan kata Pak Diki di dunia bahwa motivasi bahwa penghargaan atau hukuman ini bisa mengubur potensi siswa atau juga mengurangi motivasi. Nah, kenapa demikian? Ya, memang betul kenyataannya di lapangan kita akan melakukan atau memberikan penghargaan dan hukuman itu tidak akan bisa terlepas karena teori awalnya tadi stimulus respon yang operatif di sini dan lain-lain. Tapi mungkin konteks di sini dari Haji kalau yang saya pahami judulnya itu disiplin dan budaya positif adalah mengubah persepsi kita atau paradigma kita bahwa apa yang sudah kita lakukan atau sudah biasa kita lakukan itu kurang pas atau kurang tepat karena tadi balik lagi makanya teorinya teori kontrol atau self control. Jadi kontrolnya bukan hanya siswanya juga yang harus terkontrol, tapi kitanya juga sebagai guru yang lagi-lagi tadi kata Pak Dudin, apalagi kalau di PR itu kan motivasi ekstrinsiknya lebih ke contoh kalau dari itu Rasul. Nah kita juga kan sebagai guru Among tadi yang lain terakhir itu harus juga jadi contohnya bagaimana kita bisa memotivasi atau menumbuhkan self control siswa kalau kita sendiri pun tidak bisa mengontrol diri. Mungkin itu yang saya pahami. Jadi terlepas ini penelitian salah benar pas tidak itu kan disesuaikan
dengan keadaan di lapangan. Contoh-contoh tadi real yang termasuk yang dipertanyakan oleh Pak Budi pun kumaha udah memang di lapangan mah udah kasianan deh serta merta semuanya gara-gara apa ya ada alasan lain, tapi juga karena kebiasaan atau membiasakan itu seperti itu. Jadi mungkin saya hanya ingin menambahkan bahwa apa yang sekarang kita simak, apa yang kita pelajari mungkin untuk menyadarkan kita bahwa ada sisi lain yang harus kita gali dari diri kita sendiri dan dari siswa. Jadi mungkin tadi emang sih terlalu ekstrim sih Bunda, nanti ditanyakan kembali ke dosennya atau apa kalau menghancurkan potensi, tapi mungkin mengukur. Jadi apa yang kita lakukan kadang-kala jadi keenakan tadi pas Bunda teh sok teh lampun kayak biasa kerja dan dia kayak dipasarin bakal macul bakal begitu kayak kan soalnya bakal dikasih sesuatu, atau sebaliknya ketika saya kesiangan pasti wa imam geus udah dilarikan dicapekan dan lain-lain, nah otomatis dia tuh jadi merasa terbiasa kalau begitu dia pasti dihukum. Seperti halnya mungkin paradigma guru BK ya, saya sebagai guru BK mah dikasih sok mereka dan lain-lain, karena memang itu diciptakan di lingkungannya gitu. Jadi mungkin ini adanya guru penggerak tadi sesuai tagline-nya bergerak dan menggerakkan. Jadi ini mah berbicara konteks ideal, meskipun kenyataan di lapangan tidak seperti itu atau sulit untuk seperti ini Pak. Seperti itu mungkin dari saya Bu. Ya, terima kasih Bu Lutfi. Berarti bukan pertanyaan tapi pernyataan ya, gambarannya yang disampaikan oleh Bu Haji tadi. Teori-teorinya itu barangkali disesuaikan dengan kondisi di lingkungan kita masing-masing. Ya, itu saja. Nah itu Bu Haji, untuk Pak Budi berkaitan dengan kebiasaan siswa yang kesiangan. Kalau Bu Lutfi merupakan tambahan barangkali bukan pertanyaan tapi pernyataan. Silakan barangkali Bu Haji mau memberikan ulasan. Terima kasih kepada Pak Budi mengenai siswa yang datang kesiangan. Barangkali Pak Budi sudah menonton channel YouTube yang dibagikan sudah ya. Jadi itu treatment terhadap siswa yang kesiangan. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua sebagai pemantau, lalu pembuat rasa bersalah, lalu ada sebagai teman, dan ada sebagai manajer. Ternyata yang paling efektif adalah sebagai manajer Pak Budi. Nah, jadi betul tadi kata Pak Budi, tidak bisa misalnya siswa yang kesiangan tiba-tiba dihukum. Tanya dulu ya kenapa kesiangan, ya distabilkan identitasnya, lalu validasi apa tujuan atau kebutuhan dasar apa nih yang kira-kira siswa tidak terpenuhi sehingga kesiangan. Bisa jadi mungkin siswa tersebut disuruh bekerja oleh orang tuanya sampai malam sehingga dia kesiangan, berarti dia kebutuhan untuk survival. Terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa sih di sekolah kita tentang masuk sekolah? Ya Bu, masuknya 7.15. Nah, jadi nanti gimana? Mungkin anak diharapkan ya tadi, oh iya nanti saya akan berusaha lebih, apa usaha kamu? Saya akan pasang alarm, misalnya saya akan menyuruh kakak saya membangunkan ya. Nah itu berarti ya itu kan solusi yang dibuat oleh siswa berdasarkan pertanyaan dari guru. Guru mah hanya naroskeun we, siswa yang membuat solusinya, itu namanya motivasi intrinsik yang diharapkannya memang seperti itu Pak, idealnya memang seperti itu. Lalu bagaimana anak yang kesiangannya sengaja? Nah berarti kita juga harus melaksanakan restitusi, yaitu dengan segitiga restitusi ya. Nanti mungkin ya ini perlu diskusi dengan Ibu bimbingan BK ya Bu ya, bagaimana nih, ini mah kasus, udah ke kasus mah panjang Pak Budi. Teori nama gampang, menggunakan restitusi ya. Lalu tadi Ibu Lutfi, aduh alhamdulillah Neng. Ibu juga jadi dapat pencerahan, betul sekali Neng, ini mah dalam rangka mengubah paradigma. Jadi kita jangan terlena ya, bukan berarti ujuk-ujuk untuk muji budak. Pak Diri kadang biasa muji, wios kan ada kadar
gitu ya. Kita tidak selalu memuji anak, tapi ada apa ya? Terus ada begini, kan kasihan nih anak yang pintar kok nggak masuk ranking, nggak ditulis rankingnya. Nah mungkin dulu kan kita keras ya, tapi sekarang ternyata ranking itu kan bisa merusak hubungan. Tadi penghargaan bisa merusak hubungan, dan ini betul-betul terjadi. Ya buktinya aja ya, mungkin tadi Ibu Wakasek kesiswaan, ketika siswa mendapatkan penghargaan dari kepala, oh ini kan Bapak guru pinter, kan anak jadi oh berarti udah mah itu pinter, bisa begitu ya. Atau kepada anaknya sendiri mungkin timbul rasa ria ya, merasa lebih dari yang lainnya. Terima kasih Ibu dan Bapak ya, pertanyaannya sangat mencerahkan ya, Pak Didin, Bunya, Pak Budi. Barangkali dari Ibu dan Bapak semuanya juga mudah-mudahan jadi ini bukan pemaksaan ya Bu, ini hanya pengetahuan dan penelitiannya juga bukan oleh saya. Dan juga kata-kata menghancurkan, betul Bu Lutfi, itu dahsyat ya. Ini saya juga hanya menyadur gitu ya, jadi copy paste. Karena ini kan modul, saya ambil dari modul copy paste. Kata-katanya memang asli begitu, menghancurkan potensi belajar. Jadi nanti mungkin akan saya tanyakan kembali ya, nanti ada sesi uji juga. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Pak Budi dan semuanya tidak puas atas jawabannya. Begitu Bu Titin. Terima kasih. Barangkali untuk sesi tanya jawab cukup sekian saja ya. Masih ada agenda lain, yaitu pembuatan platform yang tadi disampaikan oleh Bu Haji, atau jargon, atau istilahnya tadi apa namanya apa sekolah, keyakinan sekolahnya. Nah, berarti sekarang agenda kita yaitu berdiskusi untuk membuat platform atau keyakinan sekolah atau jargon sekolah. Silakan Bu Haji untuk dipandu bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, baiklah di penghujung acara ini kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita simak menjadi bahan untuk menambah wawasan kita demi perbaikan diri kita dalam rangka mengerahkan dan membimbing anak didik kita menjadi lebih baik, dan semoga kita selamanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa ila khairi qadrina wa syarri ba'idna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Didin. Dengan dibacakannya doa tersebut, maka selesai sudah acara diseminasi atau pengembasan budaya positif. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.